Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang apa aja ya yang perlu dicek sebelum membeli Matic Suzuki bekas, atau bisa dibilang kalau lo yang mau nyari address bekas atau Next 2 bekas. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari motor ini apa aja ya, selain dari kelengkapan surat-surat dan juga kondisi fisik motornya. Nah, nanti kita bahas ya hal-hal detail apa ya yang perlu diperhatikan dalam membeli Matic Suzuki Address dan Next 2. Oke. Nah, yang pertama itu pastikan surat-suratnya lengkap ya. Surat lengkap. Kalau bisa sih pajak hidup. Tapi kalau pajak mati ya nggak masalah. Yang penting dokumennya lengkap ya. Kayak misal STNK-nya ada, BPKB ada, dan juga cocokan nomor rangka beserta BPKB dan STNK-nya, serta nomor mesin dengan BPKB dan STNK-nya ya guys ya. Dan juga setelah kelengkapan dokumen dan surat-surat oke, yang kedua itu kita cek bagian bodi menyeluruh, apakah bekas tabrak atau enggak. Nah, itu nanti kelihatan ya, kalau bekas tabrak tuh biasanya enggak center posisinya. Misal posisi bodi ke spakbor atau ke bagian roda depan itu agak-agak miring. Ya, ketahuan lah kalau motor bekas tabrak sama yang belum pernah tabrakan ya. Oke. Nah, setelah itu pastikan kondisi suara mesin dan CVT itu normal. Nah, normalnya itu seperti ini ya. Nah, di starter nggak ada suara asing ya di daerah CVT, di bagian CVT dan juga bagian mesin. Nggak ada suara-suara asing. Dan juga pastikan saat digas tinggi itu nggak ngebul, nggak keluar asap putih, ataupun knalpotnya nggak becek ya bagian sini ya. Nah, setelah mesin dirasa aman, di sini nggak ada becekan oli di knalpot, dan juga digas tinggi tadi nggak keluar asap putih, berarti kondisi mesin bisa dibilang aman ya. Wah, cukup berisik nih guys. Nah, kemudian pastikan sok-sok depannya ini nggak ada rembesan, oli sok ya, aman ya hasilnya ya, kanan kiri aman. Kemudian pelek juga nggak speleng atau nggak ada yang penyok, pelek depan belakang. Nah, ini pemeriksaan umum pada motor-motor lain ya, Matic second ya. Tapi untuk address itu, saran gua address atau Next 2 itu yang penting sih persetujuan aja ya sama penjual ya, bersedia nggak dia bongkar CVT kalau saran gua. Karena tahu sendiri penyakit address dan Next 2 itu ada di bagian krok as. Krok asnya itu kalau salah penanganan itu sering dol. Makanya kan kita kalau motor second nggak tahu tuh ya krok asnya masih bagus apa enggak, atau lebih parahnya lagi udah di last paten. Karena posisinya ketutup sama cover CVT kan nggak ketahuan nih. Makanya saran gue kalau mau ngambil address bekas atau Next 2 bekas itu kalau bisa sih dibongkar CVT-nya ya. Pastikan puli depannya masih krok as depannya masih bagus, nggak ada yang dol. Dratnya bagus, murnya juga masih oke lah. Nah, jadi itu soalnya kebanyakan kasus tuh pada beli second ternyata kayak beli kucing dalam karung ya. Kondisi depannya ternyata udah di last paten. Jadi nanti kalau mau servis atau mau pergantian bagian rumah roller dan juga gigi pulinya itu bingung juga ngebukanya kalau di las ya, karena krok asnya udah dol. Untuk pergantian krok asnya itu partnya sekitar 800 sampai 900 ribu, sama jasa itu bisa sampai 300. Total bisa habis 1,2 1,3 ya untuk pergantian krok asnya sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada motor address dan Next 2. Yang penting
persetujuan aja lah penjual dan pembeli. Bersedia nggak dia untuk dicek bagian krek asnya untuk address dan Next 2 ini. Oke. Nah, setelah itu pastikan ya, kalau bisa sih buka bagian ininya nih, penutupnya. Pastikan nggak ada yang rembes ya. Nggak ada yang rembes di bagian sil-sil apa, packing mesinnya ya, nggak ada oli-oli rembes. Dan juga pastikan tutup olinya dibuka, dicek apa volume olinya itu sesuai takaran. Takutnya kan yang parah olinya kurang atau tinggal sedikit ya, mungkin karena penguapan atau gimana. Dan sisanya, nah ini dites lagi, digeber-geber lagi ya. Kalau bisa di test ride. Aduh, helmnya jatuh. Di test ride di kecepatan tinggi atau di gas tinggi itu berebet apa enggak? Karena penyakit address dan Next 2 itu kalau ada soket kabel yang kendur itu, dia RPM tingginya atau gas tingginya itu suka berebet. Jadi pastikan di test ride itu nggak ada kendala ya. Oke, jadi itu aja ya, sekian penjelasan dari gua. Tips-tips atau hal apa saja yang mesti dicek sebelum membeli Matic Suzuki bekas ya, mungkin Next 2 atau address ya. Yang paling penting sih di bagian krek asnya yang penting. Kalau untuk tombol-tombol pastikan aktif semua ya, mulai dari tombol sen, lampu jauh, klakson, starter oke, aki juga oke. Oke, jadi cukup sekian ya video gua kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Terima kasih guys.